Mencari sesuap nasi di ibu kota menjadi persoalan pelik bagi banyak generasi. Ketika kerja lebih mentingin gengsi, tapi isi dompet menangis. Apakah itu yang kalian cari? Atau banjir orderan, tapi hati keluarga tersakiti. Apakah itu yang namanya rezeki? Tidak sedikit pribadi yang hilang jati diri, dan mereka mulai mencari karir baru yang membangkitkan percaya diri. Siapa sangka bisnis asuransi adalah kunci, pintu rezeki yang mampu memberkati dan menjadikan hidup jauh lebih berarti. Halo Kak Gisel. Hai, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Selamat datang di studio kita, Narasi Namaste. Kira-kira sudah siap Kak Gisel untuk pertanyaan dari saya? Deg-degan, mau ditanyain apa nih? Deg-degan. Hari ini kita santai aja ya Kak Gisel ya. Kita mau cerita aja. Thank you sebelumnya udah hadir di studio, dan pemirsa kita udah kehadiran Kak Gisel Anastasia yang akan sharing nih tentang pengalaman hidupnya. Apa sih yang berubah Kak Gisel? Perubahan hidup seperti apa? Mungkin dari pertanyaan pertama ya Kak Gisel, tanpa berlama-lama nih. Mungkin masih banyak dari pemirsa di studio yang penasaran. Kenapa sih Kak Gisel itu akhirnya memutuskan untuk serius di insurance business? Oke, memutusin buat seriusnya ya. Karena sebenarnya kan aku tuh udah join di insurance business ini tuh sebenarnya tuh udah 2 tahun lalu. Motivasi awalnya itu karena pengen ambilin asuransi buat keluarga, kan lumayan juga ya. Kalau sekalian jadi terlibat di dalamnya kan jadi kayak dapat kayak cashback gitu ceritanya ya buat beberapa tahun di depan. Tadinya aku lumayan yang menganggap udahlah gitu, kayak ngelihat teman-teman punya income yang luar biasa dari sini tuh kayak ya udah, cuman kan karena masih ada yang aku mesti kerjain dan segala macam, jadi kayak nggak terlalu fokus gitu. Tapi akhirnya sekitar 2 bulan yang lalu itu aku tergerak pengen join serius karena awalnya pengen bantuin temen yang income-nya itu lagi nol banget masa pandemik ini. Jadi benar-benar lagi nggak ada pemasukan sama sekali, sedangkan aku tahu orangnya itu punya potensi gitu dan punya kemauan mau belajar. Jadi saat itu aku bilang, yuk join aja yuk di Alive, kita jadi salah satu BE-nya yuk, kamu jadi satu BE-nya yuk gitu. Pertamanya apa tuh? Asuransi. Pertamanya pasti kan masih kayak nggak bisa aku gitu ya. Cuman aku bilang di sini komunitasnya keren banget kok, pasti diajarin banyak kelas-kelas yang bisa diambil, terus aku juga akan temenin gitu. Padahal waktu itu aku juga belum serius ya kan. Ternyata untuk punya BE, punya anak gitu ya, ibaratnya aku juga mesti jadi leader dulu. Nah, jadilah aku ngejar gimana caranya biar temanku itu bisa punya pemasukan cepat. Jadi aku harus jadi leader cepet-cepet. Jadi berapa yang mesti aku perluin buat jadi leader tuh aku kejar dalam bulan lebih deh. Gitu. Dan akhirnya ternyata malah beranak banyak karena ternyata di masa pandemik ini benar-benar lagi banyak banget yang butuh income, yang pekerjaan aslinya lagi kayak nggak ada kepastian kan. Jadi semuanya ya nothing tulus, belajar sama-sama. Ternyata aku happy banget, enjoy banget ngerjain insurance business ini karena satu dan lain hal yang lain-lainnya, karena kayak bisa bantuin nasabah juga, bisa banyak deh, bisa bentuk karakter juga jadi lebih rendah hati, lebih sabar, lebih teliti, lebih banyak banget. Nah itu jadinya aku serius sampai sekarang. Puji Tuhan sih masih on track sama teman-teman di timnya aku. Semangat banget. Semangat ya. Luar biasa loh Kak Gisel, karena
kita kan kenalnya Kak Gisel adalah public figure, kemudian juga lebih banyak kan di industri entertainment, dan kemudian sepertinya Ya. kok pindah jalur gitu ya. Tapi menarik untuk diperbincangkan ya kan, karena siapa tahu ini bisa menginspirasi pemirsa kita ya kan, yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kemudian Kak Gisel, tadi ada sedikit Kak Gisel bicara soal happy ya kan menjalaninya. Nah, apa sih Kak Gisel yang bikin happy, yang bikin bahagia dari menjalani bisnis ini mungkin dibandingkan dari bisnis yang lain? Kan Kak Gisel kan juga entrepreneur. Ya, sebenarnya kalau kayak tadi Tiara bilang pindah jalur, aku malah memandangnya kan tergantung sudut pandang ya. Kalau dari aku malah dari koneksiku, jalurku yang sekarang aku kerjain itu, yang dari kemarin aku bangun, link-linknya itu justru bermanfaat sangat luar biasa gitu di insurance bisnis yang ini gitu. Karena sedikit banyak lebih luas gitu ya, kayaknya yang bisa dijangkau. Terus yang bikin bahagia itu sebenarnya karena ini kalau aku pribadi ya, kan setiap orang bisa punya motivasi macam-macam. Terlepas dari pendapatan yang memang bisa luar biasa banget ya, percepatan income yang bisa gede-gede banget. Kalau aku terutama karena happy banget bisa bantuin nasabah untuk dapetin proteksi yang tepat, yang mungkin sesuai dengan kemampuan mereka. Karena kan nggak semua orang ya bisa punya rezeki berlebih gitu ya. Kadang-kadang orang, apalagi yang hidup di Jakarta, kayak gaya hidup udah tinggi, cuman mungkin pendapatan masih segitu-segitu aja, biaya rumah sakit juga makin tinggi, jadi kalau sakit cuman ngandelin BPJS juga kayak nggak cukup gitu loh buat mereka itu. Jadi tapi mungkin buat bayar mahal-mahal juga belum tentu punya gitu kan. Jadi kayak I'm so happy di saat bisa nolongin nasabah dapat proteksi yang sesuai kemampuan mereka, tapi udah aman gitu. Kayak nasabahku tuh nggak banyak yang kelas kakap yang gede-gede tuh, nggak banyak. Cuman ya justru dengan itu gitu, rasanya priceless saat bisa melindungi masa depan orang dengan proteksi yang mereka punya. Ya emang bayarnya duit-duit mereka sendiri sih, cuman kan at least kita bantuin ya untuk ngarahin. Karena juga banyak yang suka kayak banyak salah paham sama bisnis asuransi dan segala macam. Banyak yang kepahitan karena mungkin oknum-oknum asuransi yang entah di mana dan segala macam gitu kan. Jadi seneng. Terus sama bisa, ya itu tadi bisnis partnerku yang bisnis si BE ku itu anak-anak lumayan kan didapat income sekarang gitu. Emang tergantung masing-masing orang ya, cuman udah lumayan banget. Jadi kayak apa ya, bisa bantu teman juga, dan mereka juga nggak cuma sekedar dapat income, tapi bisa belajar pelan-pelan untuk lebih financially independent kan, dan juga punya hidup yang lebih bermakna gitu. Wow, luar biasa ya, bahwa selain dari sisi bisnis juga ada value ya Kak Gisel. Value kayak dimana, kemarin tuh si yang BE ku yang aku bilang mau aku bantuin pertama kali itu kemarin sudah ditransfer 20 juta bulan kemarin. Karena ada yang bayar tahunan, tapi karena ada yang bayar tahunan ya nasabahnya ya. Cuman kan kayak buat dia yang tadinya nol banget gitu, tiba-tiba bisa ada segitu kan, langsung membantu banget ya buat dalam kurun waktu yang cash flow-nya dia. Iya, sebulan. Hanya baru berapa bulan? Sebulan ya? Sebulan 20 juta ya Kak Gisel. Luar biasa ya. Narasi nama saja butuh sponsor yang cukup banyak untuk bisa mendapatkan angka gitu mungkin ya. Luar biasa ya bahwa puji Tuhan ini menjadi berkat ya, hanya tidak hanya buat Kak Gisel sebagai yang menjalani bisnisnya, tapi juga ada value nih kepada masyarakat Indonesia ya, terutama karena memang salah satu pilar ekonomi adalah financial literacy, dan industri asuransi adalah salah satu pilar itu. Luar biasa. Dan pertanyaan terakhir Kak Gisel yang mungkin juga banyak yang penasaran kayak gitu kan. Bagaimana Kak Gisel? Are you happy now doing this business? Of course, I am happy. Happy banget ngerjainnya ya. Bisa ada di bisnis yang produknya itu memang benar-benar dibutuhin banyak orang. Jadi kita tuh nggak jualan asal-asal gitu. Kita tahu banget, pede banget yang mau ditawarin ini adalah sesuatu yang emang berguna gitu buat orang-orang. Jadi majunya tuh pakai mentalnya tuh mental ini aku mau nawarin bantuan, bukan mau nodong-nodong aneh-aneh gitu kan.
Dan happy juga bisa memberikan pengetahuan yang benar, yang tepat tentang proteksi, biar nggak banyak yang salah paham lagi ya, karena sebenarnya we really need it dalam kehidupan kita ya sebenarnya, apalagi kita yang masih sama-sama mau berjuang untuk hidup yang lebih baik kan. Kalau sampai ada apa-apa di tengah-tengah kan ada deh, udah nggak tahu deh ya, pasti bakalan kayak ngeriset dari awal dan segala macem, belum hutang dan segala macem kan. Jadi happy kalau bisa kasih pengetahuan yang tepat, terus bisa bantuin bisnis partner juga dapetin income kayak yang di Alive dan Alpha lakuin kan ya selama ini, kayak kerja bareng, kita saling support. Jadi kita tuh bukan cuma mau dapet cuan, tapi emang kalau di kita kan kita selalu ngomong cuan with purpose. Jadi kita dapet, of course dengan kita bantuin orang lain, diri sendiri mah nggak usah pusing, pasti Tuhan cukupkan gitu loh segala kebutuhan dan pendapatannya tuh udah pasti ada sendiri gitu. Dan pokoknya melalui bisnis ini kayak aku ngerasa terberkati banget bisa join di musim aku yang sekarang ya. Bisa punya pekerjaan ini tuh kayak membentuk aku yang kayak tadi aku bilang di awal tuh Tiara, membentuk karakter banget. Karena yang aku bilang tadi kan harus belajar tuh rendah hati. Kalau kadang-kadang ada yang mungkin mandang kita sebelah mata dulu kan, nyolot dulu di awal atau gimana, kitanya tetap yang udah emang cuma mau nawarin bantuan gitu kan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau misalnya itu aku yang dulu mungkin kayak ih gila ya gitu. Cuman itu belajar rendah hati, terus belajar untuk teliti, karena kan masukin data dan segala macam aku mah parah banget dulu. Sekarang bangga loh untuk ngelihat diri kita itu ternyata ada di tahap lain gitu, kayak lebih baik gitu ya. Terus sama lebih apa ya, banyak sih. Terus juga pokoknya yang pasti bersyukur banget karena diizinkan buat bisa jadi saluran berkat buat orang lain gitu. Amin. Iya. Thank you Kak Gisel, luar biasa ya tadi beberapa poin yang saya simpulkan dari experience Kak Gisel dalam menjalankan bisnis ini, bahwa memang perubahan hidup itu nyata ya, fakta ya, bukan mitos ya ternyata. Iya dong, pasti dong. Ya? Berubahnya itu justru kan karena kita manusia hidup terus kan, terus belajar, terus berubah, terus gitu, nggak pernah berhenti. Jadi melalui bisnis ini ya, Life dan Alpha ini ya, kita benar-benar kayak dibentuk di sculpt. Jadi lebih baik, lebih bermanfaat. Terus yang pasti ya itu tadi, kayak selama kita mengedepankan orang lain, kepentingan orang lain, kepentingan kita mah nggak usah khawatir, lihat aja sendiri pemasukan teman-teman nanti mungkin akan ada dibahas nanti di akhir-akhir ya Tiara, kayak wow gitu ngelihatnya. Kayak aku aja ya, mungkin aku emang ada nih saat ini dari pekerjaanku yang sekarang ada, cuman ya siapa yang nggak mau kalau misalnya ada ekstras gitu, ya kan, kayak bukan nomor kecil gitu. Jadi kayak wow, oke. Yuk ditelatenin yuk, pasti bisa. Kalau yang lain-lain udah pada bisa, masa kita nggak bisa gitu. Wow, terima kasih Kak Gisela Anastasia atas kehadirannya di studio Narasi Namaste pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang sudah di-sharingkan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan nanti akan ada penuturan lebih dalam lagi mengenai seperti apa bisnis ini dan perubahan seperti apa yang akan terjadi setelah pariwara berikut ini. Thank you. Thank you.